Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas literasi bahasa Inggris dari TO4 kemarin ya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Ada teks 1 dan juga teks 2 ya, seperti biasa. Kita langsung lihat soalnya dulu. Pertanyaannya, which of the following is an opinion from text 2? Manakah yang merupakan opini dari teks 2? Kalau kita tahu, opini ini merupakan pendapat pribadi ya, yang berarti bukan fakta. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari jawaban A, B, C, D, E ini, manakah yang merupakan kalimat opini yang bukan fakta ya? Nah, kalau jawaban A, the brain has a direct effect on the stomach and intestines, ini merupakan fakta. Yang B juga, a troubled intestine can send signals to the brain just as a troubled brain can send signals to the gut. Ini juga sama, merupakan fakta. Jawaban yang C, anger, anxiety, sadness, elation. All of these feelings and others can trigger symptoms in the gut. Ini juga sama, merupakan fakta ya. Sekarang jawaban yang D. That doesn't mean, however, the functional gastrointestinal conditions are imagined or all in your head. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah yang D ini ya, karena di jawaban ini kita bisa lihat ada kata that doesn't mean, however, yang mana pernyataan di jawaban D ini belum pasti. Makanya dia termasuk ke dalam opinion ya, bukan fakta. Sedangkan jawaban E juga sama ya, merupakan fakta. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. What is the relation between the two texts? Apa hubungan antara teks 1 dan juga teks 2? Sekarang kita perlu tahu dulu nih teks 1 membahas apa dan teks 2 membahas apa. Cukup baca paragraf 1 dari masing-masing teks berikut ya. Dari teks 1 sama teks 2-nya. Sekarang kita lihat teks 1. Promotion and prevention interventions work by identifying the individual, social, and structural determinants of mental health and then intervening to reduce risk, build resilience, and establish supportive environments for mental health. Interventions can be designed for individuals, specific group, or whole populations. Nah, teks 1 ini sedang membahas mengenai pentingnya promosi kesehatan mental di berbagai sektor ya. Sekarang kita lihat teks 2. The gastrointestinal tract is sensitive to emotion. Anger, anxiety, sadness, elation. All of these feelings and others can trigger symptoms in the gut. The brain has a direct effect on the stomach and intestine. For example, the very thought of eating can release the stomach juices before food gets there. This connection goes both ways. A troubled intestine can send signals to the brain, just as a troubled brain can send signals to the gut. Therefore, a person's stomach or intestinal distress can be the cause or the product of anxiety, stress, or depression. Thus, because the brain and the gastrointestinal system are intimately connected. Nah, teks 2 ini membahas mengenai otak dan usus yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi ketika terjadinya stres atau depresi. Nah, sekarang kita lihat nih jawabannya. Nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Text 1 describe the importance of promoting and maintaining mental health in various sectors, and the brain and digestions influence each other when psychological stress occurs in text 2. Sekarang kita lanjut nomor 3 ya. The word this in text 2 paragraph 1 refers to. Nah, kata this ini merujuk pada apa? Sekarang kita lihat dulu nih di paragraf 1 teks 2-nya ya. Nah, kalimatnya adalah yang ini nih. Anger, anxiety, sadness, elation. All of these feelings and others can trigger symptoms in the gut. Nah, kata this yang di sini ini merujuk pada apa sih? Nah, kata this ini merujuk pada anger, anxiety, sadness, dan juga elation. Nah, keempat ini merupakan emotion ya. Jadi jawabannya adalah yang A, emotion. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. The author's purpose for writing text 1 is to. Nah, tujuan sang penulis menulis teks 1 itu untuk apa sih? Sekarang kita lihat nih teks 1-nya. Tadi kan kita udah baca paragraf 1. Sekarang coba kita baca paragraf 2. Reshaping the determinants of mental health often requires action beyond the health sector, and so promotion and prevention programmers should involve the education,
labor, justice, transport, environment, housing, and welfare sectors. Nah, di sini juga kita lihat paragraf 3-nya. Promoting child and adolescent mental health is another priority and can be achieved by policies and laws that promote and protect mental health, supporting caregivers to provide nurturing care, implementing school-based programs, and improving the quality of community and online environments. Nah, sekarang yang terakhir nih. Promoting and protecting mental health at work is a growing area of interest and can be supported through legislation and regulation, organizational strategies, manager training, and interventions for worker. Jadi, teks 1 ini membahas pentingnya promosi terkait mental health di berbagai sektor tadi ya. Maka, jawaban paling tepat nomor 4 ini adalah yang E ya. Sang penulis berusaha untuk membujuk para pembacanya untuk mengimprove terkait promosi mental health di berbagai sektor. Nah, jawabannya adalah yang persuade for further improvement in mental health promotion with cross-sector collaborations. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. After reading the two texts, we can conclude, setelah kita baca kedua teks tersebut, apa sih yang bisa kita simpulkan? Tadi kan kita udah tahu nih, teks 1 bahas terkait promosi mental health di berbagai sektor. Sedangkan teks 2 membahas mengenai otak dan usus yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi ketika terjadinya stres atau depresi. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah yang D. Psychological conditions can affect physical conditions and it is necessary to improve everyone's mental health. Nah, mental health ini kan merupakan psychological condition dan physical conditions ini adalah yang otak dan usus tadi yang saling mempengaruhi. Maka jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 6. Which of the following is closest in meaning to the word welfare in text 1 paragraph 2? Nah, welfare ini artinya adalah kesejahteraan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang well-being ini ya, karena sama-sama kesejahteraan artinya ya. Oke, sekarang nomor 7. The base restatement for school-based social and emotional learning programs are among the most effective promotion strategies for countries at all income levels. Nah, di sini kita harus menyatakan ulang atau memparafrase kalimat yang ada di dalam tanda kutip ini. Nah, jadi dari kalimat berikut, kata kuncinya ada di countries at all income levels, yang berarti semua negara ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Kalau yang A, promotional programs that focus on social activities in school are particularly effective in countries with certain income levels. Nah, di sini ini kurang tepat ya. Pertama disebut sebagai particularly effective, sedangkan di sini the most effective. Dan selain itu, di sini ada certain income levels, berarti bukan semua negara ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang B. School-based emotional and social management programs are among the most effective promotional strategies in all countries. Nah, jawabannya ini adalah yang B ini ya, yang paling tepat untuk merestatement kalimat yang ada di dalam tanda kutip ini. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut nih nomor 8. Nah, ini ada teks lagi nih. Teksnya untuk nomor 8 sampai nomor 14. Seperti biasa kita scroll dulu sampai bawah dan kita lihat soalnya ya. Nah, soal nomor 8. What is the tone of the thread written by the first author of the thread? Nah, kira-kira gimana sih nada yang disampaikan oleh sang penulis? Penulis yang paling pertama ya, yaitu Sheriff Woody nih, paling atas nih. Kita cukup baca 2 kalimat atas saja nih. Tight hamstrings causing lower back pain. Someone suggested tonight that I may be suffering from tight hamstrings which has caused my quite painful lower back pain. Any thoughts? Nah, di sini Sheriff Woody ini sedang membagikan pengalamannya yang merasa nyeri punggung dan dia merasa khawatir akan kondisinya tersebut. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Maka jawabannya adalah yang B ya, worry and feel pain. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Who has recovered from back pain after 1 month of therapy? Siapa yang sudah pernah sembuh dari sakit punggung setelah melakukan 1 bulan terapi? Nah, kata kuncinya ini ada di 1 month ini ya. Sekarang kita lihat dari thread ini mana sih yang menyebutkan 1 month ya. Nah, di sini Sheriff Woody bisa kita singkirkan karena tidak mungkin dia ya jawabannya.
Sekarang yang Paul MCP, di sini nggak ada ya yang menyatakan 1 month. Nah, Charles juga sama, nggak ada. Wardi di sini juga sama, nggak ada nih yang menyatakan 1 bulan ya. Sekarang kita lihat nih, yang Charles lagi di sini nggak ada yang menyatakan 1 bulan. Yang Egg White juga sama, nggak ada yang menyatakan 1 bulan nih. Berarti tinggal Windy Millers. Nah, di sini kita cari nih, ada nggak yang menyatakan 1 bulan. Nah, ini dia nih. After 4 weeks and a lot of wincing my back, pain has gone and I have gained a bit more flexibility. Di sini ada kata 4 weeks. 4 weeks berarti 1 bulan ya. Maka jawabannya adalah yang D, Windy Millers. Sekarang nomor 10. Sheriff Woody states the line, I have suffered from a bad back in the past, so my initial thoughts were it might be this coming back, but it has just coincided with me squatting a lot more and obviously putting my glutes and hamstrings under more pressure. Nah, di sini kata it-nya itu merupakan yang ini ya. Nah, si it ini merujuk pada apa sih? Nah, pertanyaannya kan ini ya, the word it refers to apa? Nah, sekarang kita lihat dulu nih kalimat sebelumnya. Dia lagi bahas apa sih? I have suffered from a bad back in the past. Nah, dia sedang membagikan pengalamannya terkait sakit punggung di masa lampau. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E ini ya, bad back, karena dia sedang bahas bad back in the past tadi. Oke. Sekarang lanjut nomor 11. Who thinks that squatting also requires stretching to protect the spine? Siapa sih yang berpikir bahwa squatting itu memerlukan pemanasan? Nah, di sini kata kuncinya adalah squatting also requires stretching ya. Nah, sekarang kita lihat nih dari thread tadi, mana sih kira-kira yang menyebutkan squatting itu memerlukan stretching ya. Nah, Sheriff Woody juga nggak mungkin nih. Paul MCV, heavy squatting may be increasing pressure on your lower disc. Be careful. Bukan ya. Yang Charles, do you do any sort of flexibility or mobility work? Bukan juga. Sekarang kita lihat jawaban Wardi nih. Mobility and stretching is essential for squatting. You only get one spine. Look after it. Nah, di sini yang menyatakan bahwa untuk melakukan squatting itu memerlukan stretching adalah si Wardi ini ya, yang menyatakan bahwa mobility and stretching is essential for squatting. Maka jawabannya adalah yang Wardi nih, yang B jawabannya ya, yang ini. Oke. Sekarang nomor 12. The intention of the author of the thread is to, apa sih tujuan sang penulis menulis thread tersebut ya? Tadi kan seperti yang kita tahu bahwa Sheriff Woody sedang membagikan pengalamannya dan menanyakan solusi terhadap sakit punggung yang ia rasakan. Maka jawabannya adalah yang A ya, to tell about his pain experience and ask for a solution. Oke. Sekarang nomor 13 kita lanjut. The word obviously in Sheriff Woody's post is the closest meaning to. Nah, ini closest meaning lagi nih, yaitu persamaan kata. Obviously itu artinya tentu saja. Nah, dari kelima jawaban ini yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya, yaitu clearly. Clearly juga sama, artinya tentu saja. Kalau politely itu artinya dengan sopan. Kalau cheerfully itu dengan senang. Kalau carefully dengan hati-hati, dan honestly itu dengan jujur. Maka jawaban paling tepat yang clearly ini. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Which of the following statement comes closest to the advice requested by Sheriff Woody? Mana sih kira-kira dari jawaban A, B, C, D ini yang paling bagus sarannya untuk si Sheriff Woody? Nah, kalau yang A ini heavy squatting, maybe ini bukan ya, hanya memberikan informasi saja. Yang B juga sama, hanya memberikan informasi saja. Kalau yang C, I then went to see a sport message. Nah. Ini cuman membagikan pengalamannya. Yang C ini jawabannya ya. I then went to see a sports massage therapist who said my back problem was due to tight hamstrings and glutes. Nah, jawabannya yang C ini karena dia memberikan pengalamannya ketika berusaha menyembuhkan sakit punggungnya, yaitu langsung pergi ke sports massage therapist. Jadi langsung pergi ke sang ahlinya saja. Sedangkan yang D ini cuman membagikan pengalaman, dan E juga sama, cuman membagikan pengalamannya aja. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 15 sampai nomor 20 nih, yang terakhir nih. Nah, ini sama nih, ada teks lagi, teks 1 dan juga teks 2. Seperti biasa kita langsung baca soalnya dulu aja ya.
Soal nomor 15. Which statement does the author support using electric vehicles to reduce air pollution? Manakah pernyataan yang menyatakan bahwa sang penulis mendukung penggunaan kendaraan berlistrik untuk mengurangi polusi udara ya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat teks 2 dulu. Teks 2 ini bahas apa sih di sini? If you've been wondering what are emissions and where the bulk of them come from, most emissions come from human activity. Nah, di sini dia bahas sumber-sumber air pollution ya. Sekarang kita lihat teks 1. Teks 1. The major benefit of electric cars is the contribution that they can make towards improving air quality in towns and cities. Berarti di teks 1 ini ya jawabannya karena bahas electric cars. Sekarang kita lanjut. With no tailpipe, pure electric cars produce no carbon dioxide emissions when driving. These reduce air pollution considerably. Put simply, electric cars give us cleaner streets, making our towns and cities a better place to be for pedestrians and cyclists. Over a year, just one electric car on the roads can save an average of 1.5 million grams of CO2. That's the equivalent of 4 return flights from London to Barcelona. Sekarang kita lihat lagi nih pertanyaannya tadi. Manakah pernyataan yang mendukung, manakah pernyataan bahwa sang penulis ini mendukung penggunaan electric vehicles to reduce air pollution? Nah, jawaban dari nomor 15 ini adalah yang B ya nih jawabannya. The major benefit of electric cars is the contribution that they can make towards improving air quality in towns and cities. Seperti yang sudah disebutkan di paragraf 1 teks 1 tadi ya. Maka jawabannya yang B ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 16. What is the main idea of text 2? Kita perlu tahu nih main idea dari teks 2. Nah, untuk mencari jawaban dari main idea, kita cukup membaca paragraf 1 atau paragraf terakhir saja ya. Sekarang kita lihat dulu nih paragraf pertamanya. If you've been wondering what are emissions and where the bulk of them come from, most emissions come from human activity. Most of the listed criteria air pollutants derive from burning fossil fuels for energy use, transportations, and industrial productions. The management of air pollution is handled differently depending on the type of its source. If it comes from a point source, such as a factory or energy plant, the property owners may be subject to standards for their production processes and technologies. Nah, di sini teks 2 ini sedang membahas berbagai macam sumber polusi udara ya. Maka kita lihat lagi nih pertanyaannya. Nomor 16 ini jawabannya adalah yang E tadi ya nih, yang E. Sources of air pollution that are harmful to the health and alternative solution according to the source. Jadi sedang bahas beberapa sumber polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan, dan ini di teks 2 juga membahas terkait solusinya, solusi untuk mengurangi air pollution dari berbagai macam sumber tadi. Oke. Sekarang kita lanjut nih nomor 17. Which statement shows that the author intends to convey that reducing air pollution requires different treatment for each cause of air pollution? Nah, sekarang kita lihat nih dari teks 2-nya tadi nih. Kita kan udah baca ya teks 2 dan itu tadi ada di paragraf 1-nya. Yaitu dalam kalimat the management of air pollution is handled differently depending on the type of its source. Nah, sekarang kita lihat nih jawabannya berarti yang jawaban nomor 17 yang D ya, yaitu the management of air pollution is handled differently depending on the type of its source. Nah, sekarang kita lanjut nomor 18. Which of the following best restates the statement? As EVs are far quieter than conventional vehicles, driving electric creates a more peaceful environment for us all. Nah, sekarang kita akan parafrase kalimat di tanda kutip ini lagi. Kita cari nih kalimat yang memiliki makna yang sama namun memiliki bentuk kalimat yang berbeda. Nah, nomor 18 ini jawabannya adalah yang B ya. Compared to using conventional vehicle, using electric vehicles minimize noise in our environment ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada kata peaceful environment. Peaceful berarti
damai ya. Makanya di sini jawaban yang paling tepat adalah noise in our environment. Kalau misalnya berisik kan berarti tidak peaceful ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 19. According to the text, informations about possible solution related to vehicles that cause air pollution that can be implemented can be found in. Nah, mana sih dari kedua teks tersebut yang memberikan beberapa solusi terkait kendaraan yang menyebabkan air pollution ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan di teks 1 udah kita temuin nih jawabannya ya, yaitu ada di paragraf 1. Berarti ada di teks 1 paragraf 1. Nah, kita tinggal cari nih, apakah di teks 2 ini ada di paragraf 4 atau di paragraf 2. Nah, sekarang kita lihat nih teks 2-nya. Teks 2, paragraf 2. Mobile sources include the cars, trucks, airplanes, and shipping vessels we use to transport people and goods. For these sources of air pollution, standards for the type of fuel they use or their internal combustion engines may apply. Nah, teks 2 ini memberikan solusinya di paragraf 2. Maka jawaban yang paling tepat nomor 19 ini adalah yang A ya, teks 1 paragraf 1 and teks 2 paragraf 2. Oke, sekarang nomor 20 terakhir. After reading the two texts, we can conclude that the environment will. Nah, setelah baca dua teks tersebut, kira-kira lingkungan akan menjadi apa sih? Tadi kan teks 1 bahas terkait penggunaan electric cars untuk mengurangi polusi udara. Dan teks 2 ini membahas beberapa sumber masalah dari air pollution dan bagaimana cara mengatasinya. Maka jawaban dari nomor 20 ini yang paling tepat adalah yang C ya. Setelah air pollution ini dikurangi, maka the environment will be friendlier to pedestrians, bicycle users, more conducive, and prevent serious illnesses due to air pollution. Jadi jawabannya yang C ini. Oke, nah sudah selesai pembahasan literasi bahasa Inggris kali ini. Video ini sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.